Halo rekan-rekan, bagian ini akan dibahas tentang desain eksperimen faktorial. Adapun tujuan pembelajarannya agar teman-teman memahami desain eksperimen psikologi faktorial. Kita terlebih dahulu membahas tentang apa itu desain eksperimen faktorial, yaitu desain yang digunakan untuk menyelidiki pengaruh dua atau lebih variabel independen yang kemudian kita sebut sebagai faktor, dampaknya pada variabel dependen yang kita teliti. Sekaligus, karena kita melibatkan dua variabel independen, maka kita juga bisa menguji interaksi antar variabel tersebut. Kuncinya adalah pada interaksi. Interaksi dia sebagai efek dari satu variabel independen terhadap variabel dependen bergantung atau terikat pada level dari variabel independen lainnya. Sebagai contoh, daripada hanya bertanya apakah kopi itu meningkatkan konsentrasi atau apakah waktu tidur meningkatkan konsentrasi, sehingga kemudian setiap pertanyaan dilakukan riset tersendiri. Bagaimana kalau misalnya kita akan menggabungkan variasi dari konsumsi kopi dan variasi dari waktu tidur seseorang atau sekumpulan partisipan menjadi satu penelitian bersama? Maka kemudian desain faktorial sebagai penjembatan untuk mengatasi pertanyaan ini. Maka kemudian muncul pertanyaan baru, apakah ada dampaknya terhadap konsentrasi yang berbeda pada orang yang cukup tidur ataupun orang yang kurang tidur kaitannya dengan konsumsi kopi. Mengapa kita menggunakan desain faktorial? Yang pertama, kita ingin menguji interaksi. Bahwa pada setting alamiah atau dunia nyata, gitu ya, jarang kali kita menemukan konsep sederhana. Umumnya akan melibatkan berbagai faktor yang biasanya bekerja secara bersama-sama, sehingga kemudian semakin kompleks kejadian pada kondisi realnya. Desain faktorial itu memungkinkan kita untuk melihat realitas yang lebih kompleks ini. Selanjutnya yang kedua adalah efisiensi. Daripada melakukan dua eksperimen terpisah, misalnya satu riset untuk bagaimana kopi terhadap konsentrasi, dan kemudian kita melakukan eksperimen selanjutnya, apakah ada dampaknya durasi tidur terhadap konsentrasi. Bagaimana kalau misalnya kemudian kita melakukannya secara bersamaan pada satu eksperimen. Yang ketiga, kita meningkatkan validitas eksternal. Ya, karena melibatkan lebih dari satu faktor, maka hasil eksperimen faktorial itu cenderung lebih kuat untuk dapat digeneralisasikan pada setting nyata atau setting alamiah kita. Gitu ya. Sehingga kemudian ini akan melibatkan banyak variabel sekaligus. Ada beberapa terminologi dan notasi yang menjadi kunci dari desain faktorial. Pertama adalah faktor. Faktor merupakan istilah lain untuk variabel independen, ya. Karena umumnya kita akan melibatkan minimal adalah dua faktor atau dua variabel independen. Misalnya, sebuah eksperimen faktorial itu memiliki minimal dua faktor. Sedangkan setiap faktor itu memiliki level yang berbeda. Setidaknya minimal ada dua level. Ya. Level itu merupakan nilai atau kondisi yang berbeda dalam sebuah faktor. Contohnya misalnya, faktor pada jenis musik itu bisa memiliki dua level, misalnya klasik yang lebih soft dan kemudian rock yang lebih hard. Ini terkait dengan jenis musiknya. Lalu kemudian notasi pada desain faktorial itu dilambangkan dengan angka yang menunjukkan jumlah level dari setiap faktor. Ya. Misalnya, ketika kita menggunakan desain faktorial 2x2, maka desain yang paling dasar adalah kita memiliki dua faktor yang setiap faktornya itu memiliki dua level. Misalnya faktor A, dua level, tinggi dan rendah, faktor B juga dua level. Gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan desain 2x3, maka ada dua faktor, bahwa faktor pertama punya dua level, namun faktor kedua memiliki tiga level. Dan begitu selanjutnya, desain 2x2, maka kita memiliki tiga faktor, namun setiap faktor itu memiliki dua level. Bagaimana kalau misalnya 3x3x3, maka ada tiga faktor yang setiap faktor memiliki tiga level. Nah, ini adalah contoh untuk kondisi eksperimen, misalnya
kita akan memiliki setiap kombinasi yang unik dari level-level faktor membentuk sebuah sel atau kondisi eksperimen. Misalnya pengaruh jenis musik atau kita sebut sebagai level A, faktor A, ya, dan kemudian tingkat kebisingan sebagai faktor B. Nah, setiap faktor itu memiliki levelnya kemudian, ya, terhadap konsentrasi sebagai variabel dependennya. Nah, dari setiap faktor itu kemudian memiliki setidaknya 2 level. Contohnya seperti ini. Jenis musik, ya, faktor musik itu memiliki level klasik dan level rock. Sedangkan pada tingkat kebisingannya itu ada 2 level, level sunyi dan level bising. Gitu ya. Jadi kebisingan itu adalah terkait dengan lingkungannya, apakah lingkungannya bising atau sunyi, sedangkan musik yang diberikan adalah jenis klasik atau rock. Maka kemudian faktor A jenis musik dan faktor B adalah tingkat kebisingan. Nah, setiap faktor ini ya, ketika diinteraksikan itu akan menciptakan 4 kondisi atau 4 sel yang berbeda. Sel pertama adalah partisipan mengerjakan tugas dengan musik klasik dalam kondisi sunyi, kemudian kita sebut sebagai sel A1B1. Kemudian sel A1B2 adalah partisipan yang mengerjakan tugas dengan musik klasik dalam kondisi bising. Selanjutnya sel A2B1 partisipan mengerjakan tugas dengan musik rock dalam kondisi sunyi. Sedangkan yang terakhir sel A2B2 partisipan mengerjakan tugas dengan musik rock dalam kondisi yang bising. Perlu dipahami bahwa ketika kita melibatkan desain faktorial yang melibatkan beberapa sel ataupun kelompok kondisi, setiap orang hanya bisa dimasukkan ke dalam satu sel saja. Jadi tidak setiap orang atau setiap kelompok merasakan semuanya, tidak. Tapi setiap orang hanya dimasukkan pada satu kategori atau satu sel. Gitu ya. Nah, bagaimana hasil analisis statistik yang bisa dihasilkan pada pengujian faktorial? Ya, umumnya analisis data itu menggunakan ANOVA faktorial dan ada beberapa pengujian yang bisa dilakukan. Pertama adalah efek utama atau main efek dari faktor A, yaitu jenis musik. Misalnya kita mengajukan pertanyaan, apakah secara keseluruhan ya jenis musik itu mempengaruhi konsentrasi? Maka kita akan membandingkan rata-rata dari konsentrasi dari partisipan musik klasik dan akan kita bandingkan ya atau kita uji dengan rata-rata dari sekelompok partisipan di musik rock ya. Atau kemudian kita mengajukan pertanyaan efek utama pada faktor B. Maka pertanyaannya apakah secara keseluruhan tingkat kebisingan itu mempengaruhi konsentrasi? Maka kita bandingkan rata-rata konsentrasi pada partisipan di kelompok sunyi dan rata-rata pada partisipan di kelompok bising. Atau bahkan kita akan mendapatkan interaksinya. Nah, ini kita melakukan perbandingan antar sel tersebut. Pertanyaannya, apakah pengaruh jenis musik terhadap konsentrasi itu bergantung pada tingkat kebisingannya, atau bahkan sebaliknya. Cara menganalisisnya umumnya adalah menggunakan beberapa metode visual atau grafik untuk menunjukkan adanya saling bersilang atau kemungkinan sejajar. Nah, kemudian kita juga bisa mengetahui interaksi melalui signifikansinya. Apakah efek musik berbeda pada kondisi sunyi atau bising atau bahkan mungkin sama, dan gitu ya. Atau bahkan kemudian kita tidak membutuhkan atau tidak terbukti adanya interaksi di antara keduanya. Nah, ada beberapa jenis-jenis faktorial. Yang pertama adalah between subject faktorial, bahwa setiap partisipan hanya berpartisipasi dalam satu sel dari desain yang membutuhkan banyak partisipan. Contohnya misalnya faktor A, jenis terapi A1 dan A2 itu adalah between subject karena satu kelompok mendapatkan terapi A dan kelompok yang lain mendapatkan terapi B. Ini karena ada beberapa kelompok, jadi between. Sedangkan within subject itu menggunakan kelompok yang sama. Ya, kita sudah mengenalnya, istilah lainnya adalah menggunakan repeated measure. Gitu ya. Jadi setiap partisipan dalam satu kelompok itu mengikuti semua sel atau semua kondisi atau semua treatment sehingga lebih efisien, tetapi ada resiko urutan. Jadi ini terkait dengan carryover effect tersebut. Sehingga perlu counterbalancing yang cermat. Jadi kita kemudian melakukan pengacakan
atau membagi urutan, ya. Misalnya pada kelompok yang sama itu kita berikan perlakuan A terlebih dahulu, terus kemudian kita berikan perlakuan B, sedangkan yang lainnya kita berikan yang B terlebih dahulu, baru kemudian A, gitu ya. Pada within subject, gitu ya. Nah, selanjutnya pada melibatkan mix faktorial, ini adalah sangat umum. Jadi satu faktor itu diatur secara between subject dan faktor lainnya diatur secara within subject. Contohnya adalah ketika kita menggunakan desain campuran, ya, dua between dan dua within subject. Nah, apa kelebihannya? Itu pertama kita memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan realistis tentang suatu fenomena. Selanjutnya, kita juga bisa mengungkap hubungan yang lebih kompleks kaitannya dengan interaksi pada variabel independennya yang tidak terlihat oleh desain yang lebih simpel atau sederhana. Dan kemudian di sini lebih efisien karena kita nggak perlu melakukan penelitian tersendiri untuk menjawab pertanyaan A dan pertanyaan B walaupun variabel dependennya sama. Ya. Kekurangannya apa? Pertama terkait dengan kompleksitas karena misalnya pada faktor yang sedikit pun, misalnya 2 faktor, tapi kalau dia memiliki level yang banyak, misalnya levelnya sampai 4, maka kemudian selnya akan lebih banyak lagi, gitu ya. Utamanya umumnya yang paling sederhana adalah melibatkan desain 2x2. Nah, kemudian interpretasinya jadi lebih sulit ketika selnya lebih banyak. Ya, misalnya desain 3x3 itu punya 9 sel, tapi kemudian bagaimana menginterpretasi setiap sel bahwa kemudian kondisi itu berbeda. Nah, itu akan lebih kompleks. Dan ini menjadi tantangan tersendiri ketika menginterpretasi efek utamanya. Lalu kemudian kebutuhan partisipan. Untuk desain between subject itu membutuhkan banyak partisipan. Ya, karena ini perlu mengisi setiap sel yang ada. Ya, ingat bahwa setiap sel itu satu orang hanya bisa memilih satu atau dimasukkan ke dalam satu sel. Bayangkan kalau kita memiliki 9 sel, maka kemudian kita membutuhkan partisipan yang banyak untuk power statistik yang sama. Apa kesimpulannya? Desain faktorial adalah langkah yang lebih maju dan lebih futuristik, yang penting, yang paling utama dari desain eksperimen sederhana. Selanjutnya, ini memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan yang lebih canggih, misalnya kapan atau bahkan dalam kondisi apa suatu efek itu terjadi. Bukan hanya pada pertanyaan apakah efek itu ada. Selanjutnya, yang terakhir adalah kemampuannya untuk mengungkap interaksi, menjadikan teknik faktorial sangat berharga untuk mempelajari kompleksitas perilaku manusia. Sekian, kita berjumpa lagi pada materi yang lainnya.